ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, buah karya Al-Habibul Imam Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih. Maka terlebih dahulu mari kita melakukan nazar i'tikaf agar pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari sama-sama niat melaksanakan nazar iktikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membahas secara panjang lebar perbedaan antara ta'zim, at-ta'zim bainal ibadati wal adab, pengagungan antara ibadah dan akhlak atau etika. Pada pengajian yang lalu kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi salam, dan hanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Iblis yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam, dan dia dengan kesombongannya mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam ini dari tanah. Inilah, maka tidak ada makhluk Allah yang menampakkan kesombongan di permukaan bumi ini kecuali dia berkiblatkan kepada iblis. Ya. Apapun yang kita lakukan tidak sepantasnya kita sombong, dan apapun yang kita miliki dari berbagai macam
kelebihan-kelebihan, maka tidak sepantasnya kita itu sombong. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pelanggaran yang berangkatnya dari kesombongan tentu tidak akan diembel-embeli atau diikuti dengan penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dilakukan oleh iblis. Lantas, pantaskah manusia itu sombong? Seorang datang menghadap kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu wa ardah, sambil dia bertanya, "Wahai Imam Ali, pantaskah manusia itu sombong?" Ya. Maka Imam Ali menjawab, awal kejadian manusia itu adalah terbuat dari air mani, nutfah. Dan tentu setiap orang yang pada anggota badannya atau pakaiannya terkena air mani pasti akan dibersihkan. Ya. Awaluhu nutfah. Awal kejadian manusia itu adalah terbuat dari air mani. Kemudian wa akhiruhu jifah. Akhirnya manusia itu akan menjadi bangkai. Wa bainahuma yahmilul 'adhrah. Dan di antara awal kehidupan dan akhir kehidupan, di antara awal kehidupan dan akhir kehidupannya, artinya ketika dia itu menjalani kehidupannya saat ini seperti kita semuanya, maka di perut manusia itu pasti menyimpan kotoran. Ya. Kalau sudah begitu, pantaskah manusia itu sombong? Sama sekali sangat-sangat tidak pantas. Kita ini mau sombong dengan apanya? Dengan ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak titipkan ilmu kepada engkau kecuali hanya sedikit sekali. Kita sombong dengan ganteng, tidak selamanya kita menjadi orang ganteng. Ya, 30 masih ganteng. 40 sudah setengah ganteng. 50 ya wis gak pati ganteng. 60 apalagi 80 wis gak ganteng belas. Ya. Sombong dengan kecantikannya. Umur 18 tahun cantik, 20 cantik, 30 setengah cantik, 40 sudah mulai berkurang, 50, 80, 90 wis sama sekali tidak nampak sama sekali. Sombong dengan apa? Kekuatannya tidak selamanya kita kuat. Sombong dengan kekayaannya. Ini kekayaan ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Kalau halal, harta benda kekayaan kita ini akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau haram, tentu akan dihadapkan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas sama sekali manusia itu sombong. Contohlah Rasulullah SAW, Imamul Mutawadhi'in, pimpinan imamnya orang-orang tawadhu, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada sifat sombong, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di dalam bahasa Arab halaman 101 dan di dalam bahasa Indonesianya halaman 47 di alinea kedua di atas ayat wa rafa'a abawaihi. Berkata pengarang kitab ini, qala Syekhuna al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa mimma jaa fi ta'zimis salihin qawluhu ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsyi wa kharru lahu sujjada tahiyatan wa takriman wa tashrifan wa ta'ziman lahu 'alaihim. والسجود من إخوته له إلى الأرض يدل عليه قوله تعالى وخروا ولعله كان جائزا في شرعهم أو كسجود الملائكة لآدم عليه السلام تشريفا وتعظيما وامتثالا لأمر الله
ta'wilan li ru'ya Yusuf id ru'yal anbiya wahyun. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengagungan terhadap orang-orang yang soleh adalah firman Allah tentang Nabi Yusuf ala nabiyina wa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud. Dalam surat Yusuf ayat 100. Sujud di sini merupakan sujud sebagai ungkapan penghargaan dan pemuliaan terhadap Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya sujud. Ya. Kemudian sujud menyentuh tanah yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf ditunjukkan oleh kalimat kharru. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud semua. Dan sujudnya itu tentu adalah menyentuh tanah. Dari mana diketahui bahwa mereka itu sujud yang artinya menyentuh tanah, bukan sekedar sujud hanya menganggukkan kepalanya, dari kata-kata kharru. Kenapa ini dilakukan? Dalam syariat saudara-saudara Nabi Yusuf, sujud dalam bentuk seperti ini barangkali diperbolehkan, atau seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Nah, kalau kemarin malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, ini yang sudah kita baca. Sujud mereka ini adalah ungkapan rasa ta'zim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya berarti mengagungkan seseorang adalah ada dasarnya di dalam Al-Quran. Kenapa ini dibahas di dalam kitab ini? Karena mereka orang-orang Wahabi itu tidak mau yang mengatakan, tidak mau mengistilahkan atau tidak mau membiasakan dirinya itu melakukan ta'zim, penghormatan dan pengagungan kepada orang lain sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'zim itu tidak ada dalam istilah mereka. Mengagungkan, mengagungkan orang sama-sama makhluknya kok diagung-agungkan. Tidak ada dasarnya. Ini dia dasarnya di dalam Al-Quran. 2 ayat sudah kita baca. Peristiwa Nabi Adam dan juga peristiwa Nabi Yusuf. Ya, ini dasarnya. Makanya orang-orang kita ahlu sunnah wal jamaah, terutama dari kalangan Nahdiyin, orang-orang NU, rasa pengagungan itu luar biasa. Ya, rasa pengagungan itu luar biasa. Nyebut nama Rasulullah saja kalau tidak ditambahi Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina, itu rasanya masih kurang mantap dan kurang pas, serta menganggap diri mereka itu masih kudu tidak bertata krama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pengagungan kepada orang-orang yang patut kita agungkan, patut kita muliakan. Ya, patut kita muliakan. Nah ini rasa ta'zim dan rasa mahabbah. Kalau orang Wahabi itu cuma punya mahabbah, biduni ta'zim, cinta, mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak ada rasa pengagungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bahkan ada yang lebih daripada itu di dalam tafsirnya, di dalam tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga di dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya tafsir, istilahnya Tafsirul Munir. Ya. Loh itu kalau sudah menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, misalnya alam nashrah laka sadrak. Ya, alam nashrah. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Dadamu itu kalau tafsir-tafsir yang lain mungkin dengan bahasa ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Tapi kalau tafsir Munir atau tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi alam nashrah laka sadrak ya asyrafar rusul, wahai Rasul yang paling mulia. Ya, ini saking tata keramanya mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Nabi Adam dasar daripada kita kelompok dan golongan ahlu sunnah wal jamaah di dalam ungkapan rasa takzimnya. Ya.
disebutkan di dalam Al-Quran, takzimnya para malaikat kepada Nabi Adam. Kemudian di sini juga begitu. Saudara-saudara Nabi Yusuf sama sujud kepada Nabi Yusuf. Mungkin ini adalah karena pada waktu itu masih diperbolehkannya di dalam syariat mereka, atau seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam untuk memuliakan, mengagungkan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai takwil terhadap mimpinya Nabi Yusuf. Jadi kalau orang-orang liberal mengatakan bahwa iman yang paling benar itu adalah imannya iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi mereka lupa bahwa yang memerintahkan sujud itu adalah Gusti Allah. Ya. Berarti iblis ketika tidak mau melakukan sujud kepada Nabi Adam itu bukan dianggap sebagai satu kebenaran, tetapi ini adalah dianggap sebagai pembangkangan karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhasil akhir zaman ini macam-macam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ya'ti zamanun ala ummati al-mutamassiku bi dinihi kal qabidi 'ala al-jamrah." Bakal datang zaman kepada umatku di mana orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Ya, bara api itu cara Jawane apa? Wowo. Ya, wowo. Bahasa Inggrisnya itu mardeh. Ya. Soalnya ini banyak orang Muharto, orang Inggris ini ya. Kalau dikasih tahu wowo itu bingung, opo wowo kan begitu, tidak paham. Makanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya, ya mardeh. Nah itu orang kalau memegang teguh agamanya seperti megang bara api. Kalau kuat dia akan terus pegang, kalau tidak kuat dia akan lepaskan. Apalagi dengan bermunculnya berbagai macam faham-faham di akhir-akhir ini, macam-macam. Belum selesai faham satu, muncul faham yang lain. Onok maneh sing ngaku nabi, ya. Onok maneh sing ngaku nabi, ndak puas ngaku nabi, ngaku sebagai Jibril, gitu ya. Gak puas sebagai ngaku Jibril, nanti lama-lama ngaku sebagai Tuhan itu nanti malam-malam. Ya. Ada lagi sudah gena-gena kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita ngajarkan sholat sejak dahulu kala sudah bener-bener diganti sholatnya pakai bahasa Indonesia. Ya kan muncul kan ya, belum selesai. Sing di Lawang kae ditutup, muncul di Probolinggo. Nanti dari Probolinggo ditutup, nanti muncul lagi di Wagir nih malam-malam. Walhasil ini akhir zaman macam-macam. Makanya kita pegang apa yang didawuhkan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Yes. Dan bukan berarti kiai-kiai kita itu tidak mengerti akan hadis, tidak. Mereka ulama-ulama yang luar biasa, alama. Ya. Bahkan ketika mereka itu mengajarkan kita dengan bahasa Jawa pun, itu semuanya berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya contohkan di masyarakat kita itu sering muncul. Kalau ada orang meninggal dunia, pasti didoakan muga-muga padang dalane jembaro. Coba kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Luaskan tempatnya ini, ya. Kemudian enakkan dia ketika itu masuk. Loh itu kan sama doanya Nabi, cuman dijawabno padang dalane jembaro. Tidak kuali, tidak ya. Soalnya saya tidak tahu ini, kadang-kadang ngerungok noto. Cuman kalau ditarik, semuanya itu berdasarkan daripada doa-doa dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sekarang nggak usah repot-repot. Kalau kita hidup di masyarakat, pas moro-moro muncul satu orang, misalnya ya, iki kok siji ini dengan kebiasaan kita, ya, wah kita patut hati-hati. Kalau perlu tidak usah direken, itu aja sudah, dan tidak usah diikuti. Ya, habis sholat kok moro-moro bikin kultum, ngadeg pakai kuliah 7 menit. Kalau Kanjeng Nabi itu habis sholat ya mau cowi wiritan. Jadi kok moro-moro gak kadek wiritan bareng-bareng, moro-moro meneng-menengan. Ya, kalau meneng-menengan ini kan bukan wiritan, mengheningkan cipta ini namanya. Yang benar itu ya wiritan ya pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali?
33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan ini hadisnya sahih. Ya, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Nek mari salat kemudian ngedep nang makmum moro padha jegi-jegi begini. Ini namanya mengheningkan cipta. Orang tidak diajak untuk wiritan. Padahal itu kan dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini kuat sekali hadisnya. Anjuran ini pahalanya besar sekali. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang miskin-miskin sama menghadap kepada Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita sekarang ini demo, tapi tidak pantas mosok Kanjeng Nabi di demo. Tidak, saya tidak mengatakan demo, cuman berbondong-bondong menghadap kepada Kanjeng Nabi. Ada dai yang mengatakan Kanjeng Nabi di demo orang-orang miskin. Di Padakno ambek ya pejabat sekarang aja di demo-demo. Tidak demo mereka itu. Orang mereka itu akhlak kepada Kanjeng Nabi. Cuman mereka itu mengungkapkan rasa ghibtahnya. Ghibtah itu apa? Iri akan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Iri akan ibadah yang bisa dicapai oleh orang lain. Itu kan bagus. Ya. Bukan iri kepada orangnya, tapi iri kepada pahala yang dia dapatkan. Ada orang ahli ibadah. Kemudian saya iri, ya Allah, ini kok ahli ibadah. Saben maghrib sampai isya mesti iktikaf di masjid. Iri saya, boleh kan? Bagus. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Ini orang ini Masya Allah, ya, ini Masya Allah, rumahnya di Jabung, tentara bisa. Ben malam Selasa, ben malam apa? Senin mesti gak tahu absen. Ada orang di belakang itu, tentara Jabung ini, ya. Ini setiap asar sudah nyampe. Iri saya, boleh enggak? Boleh, omah dikasih nih ketika teko misalnya ya. Boleh kan iri? Boleh, iri. Bagus ini. Ini namanya bukan iri yang apa namanya? Yang tercela, tapi ini yang iri yang terpuji. Di dalam bahasa hadis namanya bukan hasud tapi ghibtah. Orang-orang miskin menghadap kepada Kanjeng Nabi. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Kanjeng Nabi, orang-orang kaya ini dapat pahala yang banyak Kanjeng Nabi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami melakukan salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka melakukan puasa seperti kami juga melakukan puasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Tapi mereka banyak melakukan sedekah. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang lebih. Tapi kami tidak mampu, wahai Rasulullah. Ya, ini iri dengan apa yang mereka dapatkan dari pahala-pahala yang banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, kasihan melihat miskin-miskin ini. Awala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan jika kamu lakukan, maka kamu bisa lebih banyak pahalanya dibanding mereka, orang-orang itu. Semangat mereka, mau ya Rasulullah. Bacalah setiap habis sholat, subhanallah, berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 33 kali. Sempurnakan 100-nya itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kamu akan mendapatkan pahala dan tidak ada orang yang pahalanya lebih banyak daripada kamu. Senang orang-orang miskin. Ya, orang-orang yang kaya dengar, ikut-ikutan sekalian. Ya, ikut-ikutan, yang kaya ikut-ikut. Wah, saya tidak mau kalah. Ojong ini tok gak iso, ikut baca sekalian. Si miskin tahu, orang-orang miskin tahu, lapor lagi kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ikut seperti apa yang kami lakukan Rasulullah. Kami kalah lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini adalah kelebihan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Ya wis. Karena ini kelebihan Gusti Allah, tidak iso apa-apa kita. Tapi dalam hal ini, ya, berarti kita itu setelah selesai sholat dianjurkan untuk baca wirid dulu, zikir-zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu mari sholat kemudian ngedep, ya ngedep, ngedep ini. Nah, terus kapan anjuran untuk zikirnya ini? Ya kan? Ini ada sekarang ini bermunculan, makanya hati-hati ya. Masjid-masjid
musola panjenengan semuanya atau yang dengar di radio ya. Kalau ada imam pas moro-moro, kadang-kadang itu moro-moro maju-maju karepe dhewe. Imam rawatibnya ndak datang kemudian langsung nelonyor. Ya, basa Jawa niku nelonyor bahasa Aremanya. Utawa nyeludur. Ya, gak diundang, gak opo, gak dikongkon kemudian dia mau maju karepe dhewe. Ya, sudah. Terus celonoi dilempit dhisik sampai separuh apa? Betis. Ya, sudah. Baru dia Allahu Akbar. Ya. Ya enggak apa-apa. Rukuk suwe, sujud suwe, bagus, enggak apa-apa. Tapi setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian menghadap ke jamaah. Dingkluk wis. Ya. Setelah dingkluk jamaah dijak mengheningkan cipta. Hati-hati. Atau kadang-kadang langsung berdiri. Langsung ngasih kultum, kuliah 7 menit. Kadang-kadang kebablasan sampai setengah jam. Ya, lu hati-hati. Ini adalah memang yang diusahakan dan yang diupayakan oleh mereka kelompok-kelompok Wahabi. Lek wis koyo ngono, imami ojo males-males. Ini gara-gara imami telat ini. Ya, maka jadi imam itu harus duduk dulu siap di masjid sebelum, ya kalau sebelum adzan malah bagus. Ya, sebab antara adzan dan qomat sekarang kan waktunya mepet ya. Jadi sebelum adzan sudah malah bagus malahan. Begitu. Jangan malah imamnya datangnya didahului sama mereka sing celonoi cingkrang-cingkrang ini. Hati-hati. Nanti malah sampean itu tidak diajak wiridan, tidak diajak zikir, malah diajak untuk mengheningkan cipta sampean malam ya. Meneng padha meneng ini. Mari ndonga ya tidak mengangkat tangan. Dianggapnya ndonga angkat tangan itu tidak ada hadisnya. Padahal ndonga dengan mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh sekelompok orang sahabat, banyak yang meriwayatkan dari para sahabat. Kemudian generasi tabi'in yang meriwayatkan hadis itu banyak sekali mengangkat tangan. Ya, lo itu mereka tidak mau mengangkat tangan. Kadang-kadang saya diangkat cuma dari sini tok situ. Ambil doa. Ya, sambil doa. Jadi kalau sampean ketemu orang yang berdoa kemudian sambil mengangkat dari sini tok situ, ada belain iki. Ya. Kita yang angkat tangan seperti ini, diangkat bareng-bareng, ya. Ini kan kita berharap supaya yang turun rahmatnya Allah, apapun yang kita harapkan turunnya itu ngerojok. Ya, lek ngerojok ditampani begini kan oleh akeh. Tapi lek nangkat ini ya begitu gitu. Merusut kabeh, gak oleh apa-apa ini mana. Ya, hati-hati, ya. Allahumma sambil begini, ya. Ya apa Gusti Allah dituding-tuding ini. Ya kan, sing bener itu ya begini, sing apik, sing kena. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sudah berdoa dan mengangkat kedua tangannya serta doa yang akan disampaikan, yang disampaikan itu sangat penting sekali, itu diangkat tinggi-tinggi tangannya sampai kelihatan bayadu ibtaihi, putihnya ketiak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dari semangatnya beliau berdoa tangannya diangkat tinggi-tinggi, diangkat tinggi-tinggi. Ya, kemudian ketiak Kanjeng Nabi itu kelihatan. Ya mungkin apa namanya pakaian Kanjeng Nabi ini apa agak lebar anunya apa ininya lengannya ini kemudian diangkat tinggi-tinggi dan kelihatan ketiaknya sampai para sahabat mengatakan hatta yuro bayadu ibtaihi, itu bahasa hadisnya, sampai tampak terlihat putihnya ketiak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita tidak usah ngangkat tinggi-tinggi ya rodok sing pokoknya yang kena gitu aja lah, yang pantas gitu aja. Ya, yang sing pantas gitu, ya diangkat, ya. Coba sampean lihat itu ulama-ulama kita foto-fotonya kalau ngangkat doa kan begini enak. Fotonya Mbak Yai Hamid waktu doa, ya kelihatan kan begini, ya. Kalau fotonya kiai-kiai ndonga sambil begini itu enggak ada. Ya. Hati-hati, makanya ya sudahlah. Apa yang dituntunkan oleh kiai-kiai kita, oleh para ulama-ulama kita, ini sudah luar biasa. Sudah jelas-jelas kebenarannya. Tidak usah kita itu repot-repot bingung untuk ikut-ikut faham-faham yang sing baru, ya, sing baru. Tidak usah. Kiai-kiai kita sudah masya Allah luar biasa membimbing kita semuanya ini. Jazahumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas mereka, para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama
kiai-kiai kita dengan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau diteruskan lagi, waktunya sudah habis ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa hati-hati dengan faham-faham yang muncul yang baru-baru ini, yang artinya apabila tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh ulama-ulama kita, ya sudah, kita tidak usah noleh begitu saja, dan tidak usah kita itu berdebat atau kita menentang daripada apa yang mereka ucapkan. Yang penting apa yang dilakukan ulama-ulama kita sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang istiqomah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita dibarokahi oleh Allah, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada di antara keluarga kita sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, Allah akan mengundang kita semua, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, saat itu mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farlij limin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farlij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darab qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin, nas'aluk waliyuqimul adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in, ya rabbana ya mujib antas sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur rahib, fanzur ilal mu'minin نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا، نعطاه في كل حين سلف
بجاه الجدود وليقيموا الحدود ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل يقيمون يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب حيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فامنن ولأجل من بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر أسرار ونور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم.